Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subbreaker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 716 sampai bab 720. Omi menampilkan desa Sunjin yang berlumuran darah, yang berupa percakapan. Sementara Kimaya Haru masih memiliki mata gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Senior, tolong selamatkan mereka. Pria itu bersujud dan memohon. Omi bertanya, mengapa kamu memohon kepada mereka? Saya juga anggota Kekaisaran Matahari. Memohon belas kasihan dari pendahulu saya. Jika Muya King membunuh 30 pangeran matahari, semua keluarga akan dipenggal. Puluhan nyawa mohon belas kasihan dari pendahulu saya. Omi melihat. Dan benar saja, Sun Realem sudah akan dibunuh. Senior memberikan belas kasihan. Omi menghela nafas. Hanya saja, awalnya Omi yang pergi ke rumah Sun Zhenchun terlebih dahulu dan kemudian menyebabkan serangkaian peristiwa. Jika Omi masih tak kenal ampun saat ini dan membiarkan Muya King membunuh Sun Zhenchun, maka Omi merasa bahwa dia tidak terlalu berlebihan. Jelas bahwa dialah yang menggerakkan rumah terlebih dahulu, memprovokasi orang lain, dan akhirnya membunuh mereka, serta terlibat dalam kematian keluarga Muya King. Apakah Omi ini masih petir angin yang benar? Apa perbedaan antara dia dan penyihir Muqianji seperti ini? Omi memikirkan hal ini dan melucuti serangannya yang mempesona pada Muya King. Muya Haru kembali sadar. Sun Shimura sudah menghirup. Akan dibunuh hidup-hidup olehnya. Apa yang terjadi? Kimya Haru terkejut. Orang yang baru saja memohon padanya sibuk menjelaskan beberapa hal. Muya King memandang Omi dengan tidak percaya. Dia baru saja berpikir untuk membunuh Omi. Tapi sekarang dia memandang Omi sambil berpikir betapa konyolnya ide itu. Omi memancarkan. Muya King, bahkan kamu pantas membunuhku. Konyol. Awalnya aku ingin kamu membunuh Sun True Village dan kemudian aku akan membunuhmu. Membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, siswa asing dari matahari ini sama seperti Anda turun untuk memohon kepada saya untuk membiarkan Anda pergi sehingga saya tidak akan membuat seluruh keluarga Anda dipenggal oleh matahari. Dan saya hanya membiarkan Anda pergi karena dia memohon saya dengan sepenuh hati. Muya King menundukkan kepalanya dan berkata dengan susah payah, terima kasih. Muya King benar-benar tidak marah. Temperamen apa yang bisa dia miliki dengan seseorang yang begitu kuat dalam memukau? Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk merawatnya. Dan bersamaan dengan itu, dia juga menggunakan tangannya untuk membunuh Sun True Village. Orang seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Sekarang, jelas bagi Muya King mengapa Omi begitu tidak peduli dengan Pangeran Sun Country dan berani menghina negara matahari. Karena, dia benar-benar kuat. Omi melihat bahwa Muya King juga telah mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan keengganan di hatinya terangkat sedikit. Sepertinya Muya King ini masih cukup sadar diri. Omi mendengus ringan dan langsung terbang menjauh. Muya King memandang Sun Zhenchun yang sekarat, yang telah jatuh di panggung duel, dengan ledakan ketakutan. Jika dia benar-benar membunuh Pangeran Kekaisaran Matahari, maka seluruh keluarganya akan selesai. Meskipun Omi adalah pelaku sebenarnya, tetapi hanya kegagalannya untuk melindunginya sudah cukup baginya untuk minum. Selain itu, dia masih dibunuh oleh tangannya sendiri. Muya King memandang mendiang pria bawaan yang berdiri di sampingnya dan berkata, Inu Zeng, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hanya saja kamu beruntung. Omi ini cukup mudah diajak bicara. Jika dia adalah pria yang kejam, dia tidak akan peduli jika keluargamu hidup atau mati. Pokoknya, terima kasih. Aku tidak menyangka bahwa Omi begitu kuat. Dia hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengalahkan teknik pengaduannya. Tidak. Bahkan jika dia tidak menggunakan keberaniannya, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kemarin, dia ada di sini. Membunuh dua binatang laut berturut-turut. Singa laut lapis baja putih dan ular iblis pria kulit hitam. Singa laut lapis baja putih. Anda mungkin bisa bertarung. Tetapi Anda mungkin tidak memenangkan singa laut lapis baja putih. Dan ular iblis pria kulit hitam. Anda pasti bukan tandingan. Apa? Wajah Muya King sangat berubah. Barusan dia berpikir bahwa jika teknik memukau Omi tidak begitu kuat, bagaimana dia bisa jatuh seperti ini? Namun,
Kali ini dia mendengar bahwa Omi telah membunuh singa laut lapis baja putih dan ular iblis manusia hitam. Mu Yaking terkejut. Dia sudah tahu dalam dirinya sendiri bahwa bahkan jika Omi menggunakan seni bela diri, dia tidak akan cocok, karena Mu Yaking bahkan tidak berani menantang singa laut lapis baja putih, apalagi ular iblis manusia hitam. Omi meninggalkan panggung duel dan akan mengumpulkan dua tangan ke bawah hari ini. Jika tidak, Omi yang tinggal sendirian di manor sebesar itu anehnya tidak ada artinya. Paksaan Zuang telah beringsut ke arah Omi karena dia telah sangat menyembah Omi. Dia ingin mengikuti Omi. Dan dia juga ingin menyembah Omi sebagai kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, tolong terima lututku. Tidak, tidak, aku tidak akan menerimanya. Kakak, sungguh, aku tidak bercanda. Aku baru tahu bahwa kamu adalah orang yang membunuh singa laut lapis baja putih dan ular iblis Blackman kemarin. Dan teknik memukaumu sangat kuat. Kakak laki-laki, tolong jangan kasihani aku. Berani berlututlah, Zuang Kompulsion berkata dengan cara yang datar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Karena orang-orang sangat mematikan. Ambil saja. Tidak buruk memiliki adik laki-laki lain yang menghangatkan tempat tidur. Omi menoleh dan bahkan tidak menyadarinya ketika Mu Qianji mengikutinya. Omi sedikit terkejut. Keterampilan penyembunyian penyihir ini benar-benar kuat. Sangat sunyi. Zuang Force terkejut dan berteriak. Siapa kamu dan kapan kamu mengikuti di belakangku? Mu Qianji mendengus. Hanya kamu yang layak agar aku mengikutimu. Zuang Kompulsion merasa malu. Mu Qianji dimaksudkan untuk mengikuti Omi. Tidak mengikutinya. Dan dia tidak layak mengikuti Mu Qianji. Omi berkata. Mu Qianji, mengapa kamu mencariku? Apa yang telah kamu lakukan antara kemarin dan hari ini? Tidak ada. Omi, ini adik laki-lakimu yang menghangatkan tempat tidur. Bagus. Mu Qianji, tidak ada yang salah dengan orientasi seksualku. Jangan bicara omong kosong. Hahaha, aku tidak punya waktu untuk pertanyaanmu. Aku hanya bertanya padamu. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Apakah kamu ingin bergabung? Apa yang menarik, saya telah menemukan bahwa di aspek barat daya perairan Akademi Samudra Bintang, beberapa puluh ribu mil jauhnya, ada kerajaan kera air di dasar laut. Dan Anda, tentu saja, bisa penuh bahaya. Atau Anda bisa mati di sana. Kera air, paksaan Zuang di sampingnya terkejut. Tetapi dia berkata, Saudara Tang, jangan pernah pergi ke sana. Itu adalah salah satu tempat terlarang yang ditetapkan oleh Akademi Samudra Bintang. Dan mereka yang pergi ke sana belum kembali hidup-hidup. Saudara Zuang paksaan. Apa yang terjadi? Saudara Tang. Laut itu adalah wilayah klan kera air. Selama berabad-abad, klan kera air telah membangun kerajaan kera air yang besar di sana. Kita tidak bisa pergi ke sana tanpa pandang bulu. Kita bahkan tidak bisa turun ke dasar laut. Apalagi kekaisaran kera air itu seperti manusia. Tetapi mereka sama seperti peradaban bela diri yang lebih tinggi. Omi mengerti bahwa Mu Qianji mungkin menemukan Akademi Samudra Bintang tidak berarti dan ingin pergi ke tempat lain untuk sementara waktu. Mu Qianji, apa tujuanmu pergi ke tempat ini? Jelas, kamu tidak cukup kuat untuk masuk ke tempat seperti itu. Omi, kamu tidak berani pergi. Bukannya aku tidak berani, tapi aku belum menemukan gunanya pergi ke sana. Dan jika ada harta di sana, dan mereka sangat menggoda, aku akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang, itu hanya akan memuaskan rasa ingin tahu. Dan untuk memuaskan rasa ingin tahu, saya tidak mempertimbangkan untuk pergi ke tempat di mana saya akan binasa 100% dari waktu. Betapa tidak bernyali. Kamu punya nyali untuk pergi sendiri. Mu Qianji menatap depresi. Sebenarnya Mu Qianji tidak berani pergi. Itu sebabnya dia mengundang Omi untuk berani. Jika Omi berani pergi, dia akan mengambil risiko. Tetapi seperti dia, Omi juga tidak berani pergi. Zuang Force berkata, Saudara Tang, jika Anda benar-benar tidak ingin tinggal di akademi dan ingin pergi bertualang, Anda bisa saja mendaftar ke akademi untuk bergabung dengan pasukan binatang laut dan pergi ke dasar laut untuk menangkap binatang laut. Dalam hal ini, Anda akan berada di tepi hidup dan mati. Dan petualanganmu tidak hanya akan berduel dengan binatang laut sebulan sekali, tetapi kamu juga bisa berduel dengan binatang laut setiap hari. Mengapa pergi ke kekaisaran kera air yang begitu jauh? Bahkan yang terkuat di luar bawaan. Anda hanya akan mencari kematian jika Anda pergi. Belum lagi kekaisaran kera air membentang begitu jauh melintasi laut. Omi mengangguk dan berkata, bagaimana si bis kuat akan bergabung? Pergi saja ke paviliun bintang surgawi dan terapkan.
Lalu kenapa kamu tidak pergi? Mu Qianji bertanya. Sejujurnya, aku tidak berani pergi. Tingkat kematian terlalu tinggi. Pikirkan sendiri. Pergi ke dasar laut untuk menangkap binatang laut adalah untuk menangkap kembali hidup-hidup. Ini jauh lebih sulit daripada membunuh binatang laut. Apalagi, lagi di dasar laut. Di wilayah binatang laut. Jika Anda bertemu dengan sekelompok binatang laut, jika Anda melarikan diri perlahan, kemungkinan tidak ada tulang yang tersisa. Bagaimana saya berani bergabung? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi berkata. Si bis kuat. Aku agak tertarik. Dengan mendengus, Mu Qianji berbalik dan berjalan pergi. Mu Qianji juga telah membatalkan rencananya untuk kekaisaran kera air. Kedengarannya seperti si bis kuat bagus. Dia sudah berpikir untuk bergabung. Omi berkata. Saudara Zuang Kompulsion. Aku akan meninggalkanmu sendirian. Belum terlambat. Aku akan pergi ke paviliun bintang surgawi untuk menanyakan tentang bergabung dengan si bis kuat. Kamu benar-benar ingin bergabung. Saudara Tang. Mengapa repot-repot dengan hidupmu? Itu benar-benar bukan lelucon. Haha. Broter Zuang Kompulsion. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bergaul denganku? Jika kamu benar-benar ingin aku berlutut, maka bergabunglah dengan si bis kuat bersamaku. Omi menyusul Mu Qianji. Omi bisa menebak bahwa Mu Qianji pasti akan pergi ke paviliun bintang surgawi. Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif. Saya setengah kaki ke alam persatuan. Dan saya tidak memiliki saingan di Akademi Samudra Bintang lagi. Jadi saya merasa bosan dan berpikir untuk pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang. Dan Anda hanya berada di tingkat pertama dari kesempurnaan besar bawaan. Anda tidak cukup kuat untuk menangani sebanyak itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif. Tunggu sampai Anda melangkah ke puncak alam kesempurnaan agung bawaan. Lalu bergabunglah dengan si bis kuat. Kata Mu Qianji. Kamu baru saja mengundangku ke beberapa kerajaan kera air. Tapi sekarang kamu bahkan menasihatiku untuk tidak bergabung dengan si bis kuat. Mentalitas seperti apa ini? Aku tidak akan melindungimu. Siapa yang ingin kamu lindungi? Konyol. Wind Lightning. Kamu melihatnya sekarang seolah-olah itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yah. Mu Qianji tersenyum bangga. Apa maksudmu? Di mana itu berbeda? Begitu kamu berada di hadapanku, kamu menolak mata orang. Tapi kenapa tidak begitu caramu menatapku sekarang? Hahaha. Windy, jangan bilang kamu telah naksir aku. Itu ironis. Konyol. Aku masih memiliki 3 kata yang sama untukmu seperti yang pernah aku lakukan. 3 kata. Tidak suka. Ini yang terbaik. Jangan sampai kamu sedih lagi setelah ditolak olehku. Di dunia itu, kamu buta dan tidak bisa melihatku. Di dunia ini, tidak lagi berguna bagimu untuk melihatku. Awalnya aku dan kamu masih ingin berbalik melawan satu sama lain seperti sebelumnya. Tapi, sekarang di dunia ini, hanya kamu satu-satunya yang bisa berbicara denganku. Aku hanya memutuskan untuk tidak berbalik melawanmu. Haha, aku tidak peduli. Bahkan jika kamu berbalik melawanku, kamu mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku mengenalmu dengan baik. Kamu kuat. Itu tidak lebih dari pesonamu. Dan sihir jahat itu. Selain itu, dalam hal seni bela diri, kamu terlalu jauh di belakangku. Sejujurnya, kamu hanya kuat dalam langkah-langkah sampingan itu. Oleh karena itu, Anda tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan adik perempuan saya. Adik perempuan saya, Dewi Heroin. Bagaimana Anda, penyihir ini, dapat dibandingkan dengan Anda? Begitu perubahan laut. Kecuali gunung penyihir bukanlah awan. Saya tidak akan jatuh cinta dengan Anda. Anda tidak perlu khawatir. Sebuah pisau tiba-tiba diarahkan di depan Omi. Mu Qianji berkata dengan marah. Jangan sebutkan adik perempuanmu kepadaku. Atau aku akan membunuhmu. Oh, jangan sebutkan itu. Aku sedang tidak mood untuk membuatmu kesal. Dengan adik perempuanmu yang masih kecil, dia membuat putri ini kesal padaku. Benarkah? Lalu mengapa kamu menjadi begitu emosional ketika mendengar tentang adik perempuanku? Hahaha. Wind Lightning. Jika bukan karena kamu melindunginya setiap saat, aku akan mencabik-cabik jalang kecil itu menjadi sejuta keping. Di depanku, jalang kecil itu tak tertahankan. Dia beberapa tahun lebih muda darimu. Dan kamu pandai dalam hal itu. Tunggu sampai dia tumbuh dalam kekuatan dan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Maka kita akan memutuskan. Yah. Wind Lightning. Awalnya aku ingin melupakan dendam lama. Tapi kamu memaksaku untuk melakukan itu.
Tatapan Mu Qianji dingin. Omi bergidik. Jujur, Omi benar-benar takut padanya. Tatapan itu barusan. Alasan mengapa Omi bergidik adalah karena dia ingat masa lalu. Karena dia benar-benar akan melakukan apa saja. Baiklah. Baiklah. Mu Qianji. Hanya bercanda denganmu. Apa gunanya menjadi begitu serius? Sekarang di dunia ini, hanya kita berdua yang bisa mengobrol dengan baik. Dan tidak ada jalan kembali. Jadi mengapa repot-repot? Kamulah yang membuatku melakukannya. Baiklah. Aku mengambil kembali apapun yang aku katakan kepadamu. Aku bahkan sudah melupakan kakak perempuanku sekarang. Belum lagi dendam itu padamu. Mu Qianji mendengus dan menarik pisaunya. Omi menghela nafas dalam hati. Bukan karena Omi takut padanya. Tetapi jika Mu Qianji benar-benar ingin menjadi musuhnya. Dengan pendekatannya yang tidak bermoral. Kerabat Omi itu dianggap selesai. Simran, Su Meiqian, Liu Chenming. Mungkin tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Omi tidak memiliki kepercayaan diri untuk dapat menghentikan tindakannya yang tidak bermoral. Karena dia terlalu pandai dalam aspek melangkah ke samping ini. Omi sendiri akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Musuh seperti itu, mimpi buruk. Selain itu, ini semua di masa lalu. Jadi apa gunanya memikirkannya sekarang? Oleh karena itu, Omi lebih suka mengakui kekalahan. Tidak ingin terlibat dengannya. Hubungan itu dianggap sedikit lebih baik. Dan sekarang mereka telah memalingkan pipi yang lain. Terlalu tidak berarti. Tidak ingin menjadi musuh lagi. Mereka berdua tidak berbicara lagi. Dan satu persatu, mereka tiba di paviliun bintang surgawi. Untuk apa? Ku dengar ada si biskuat. Aku ingin bergabung. Mu Qianji berkata dengan lugas. Oh, si biskuat. Tidak semua orang bisa bergabung. Pertama-tama, tingkat kematian sangat tinggi. 10 orang yang bergabung. Setelah 10 tahun, saya khawatir hanya akan ada 5 yang masih hidup. Itu harus membutuhkan seseorang dengan keberanian besar untuk bergabung. Tapi aku melihat kalian. Kalian sepertinya tidak memiliki keberanian seperti itu. Mu Qianji mendengus. Saya datang untuk bergabung atas inisiatif saya sendiri. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki keberanian seperti ini? Mu Qianji mendengus. Saya datang untuk bergabung atas inisiatif saya sendiri. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memiliki keberanian seperti ini? Orang kuat dari paviliun bintang surgawi berkata, karena, di dalam hatimu, kamu percaya bahwa kamu pasti tidak akan mati. Itu sebabnya kamu datang untuk bergabung. Daripada kamu datang untuk bergabung hanya karena kamu siap untuk kemungkinan mati kapan saja. Ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Kembali dan pikirkanlah. Bagaimana denganmu, Omi? Bukankah kamu pergi berduel dengan Kimaya Haru? Mengapa kamu berlari kembali lagi? Oh, senior. Aku juga ingin bergabung dengan si biskuat. Tidak semua orang bisa bergabung dengan si biskuat. Kamu belum memenuhi persyaratannya. Ah, apa kondisinya? Setidaknya mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung bawaan. Kamu hanya di tingkat pertama. Jadi kamu belum mencapai kondisimu. Jadi kembalilah kalian semua. Omi dan Mu Qianji meninggalkan paviliun bintang surgawi. Mu Qianji mendengus. Siapa yang peduli untuk bergabung dengan si biskuat? Aku akan turun ke laut sendirian. Omi sibuk berkata. Mu Qianji, orang-orang menyuruhmu kembali dan memikirkannya. Tentu saja mereka punya alasan. Mungkin dasar laut benar-benar tempat yang sangat berbahaya. Omi, aku akan turun ke laut sekarang. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Saya dapat memahami bahwa Anda tidak berani pergi ke Kekaisaran Kera Air. Tetapi jika Anda tidak berani pergi ke laut untuk bertualang, lalu apa perbedaan antara Anda dan paksaan Zuang itu? Keduanya adalah pria yang tidak berguna. Omi berkata, tidak perlu membuatku kesal. Tentu saja aku akan pergi. Tapi aku tidak ingin pergi bersamamu. Kenapa kamu tidak berani pergi denganku? Aku ingin pergi sendiri, kata Omi. Oke, Omi. Anggap kamu punya nyali. Yah, kalau begitu, aku akan pergi sendiri juga. Selamat tinggal. Semoga berhasil. Mu Qianji terbang menjauh. Mu Qianji berpikir bahwa Omi tidak berani pergi. Tetapi tidak terduga dia ingin pergi sendiri. Yang tidak terduga darinya. Omi menghela napas dalam-dalam dan berkata di bawah napasnya. Hanya saja, mari kita pergi ke dasar laut untuk menjelajahi situasi dulu. Aku memang butuh kegembiraan sekarang. Namun, sebelum saya pergi ke laut, saya harus mengganti senjata saya. Pedang dan pedang saya sangat biasa. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan senjata yang bagus.
Dan saya tidak tahu apakah Akademi Xinghai memiliki gudang senjata. Saya akan pergi bertanya kepada Yi Tianxing. Dengan koneksi Yi Tianxing, saya yakin saya akan bisa pergi ke depot senjata dan mendapatkan 2 senjata. Omi melakukan apa yang dia katakan dan segera pergi ke rumah Yi Tianxing. Awalnya, Omi akan mengumpulkan beberapa anak buahnya hari ini. Tetapi ketika dia diganggu oleh Mu Qianji, dia merusak koleksi anak buahnya. Karena itu masalahnya. Lebih baik tidak peduli dengan orang-orang untuk saat ini. Omi datang ke Star Ocean Academy untuk berlatih. Dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Omi datang ke area villa. Area villa ini dihuni oleh staf Star Ocean Academy. Dan sebuah villa yang tidak jauh di depan adalah milik Yi Tianxing. Saat Omi melewati villa tertentu, dia melihat sosok yang dikenalnya, berlutut di pintu masuk villa itu. Hei, bukankah orang itu berlutut di pintu depan Yi Tianxing? Mengapa dia berlutut di depan villa seseorang? Omi bingung di dalam. Yi Tianxing adalah orang yang sangat kuat dalam pikiran Omi. Orang yang berada di puncak alam persatuan tengah. Mengapa dia berlutut di depan villa orang lain dengan cara yang begitu rendah? Omi tidak langsung terbang. Lagi pula, itu bukan hal yang mulia untuk dilakukan. Dan akan memalukan bagi Yi Tianxing untuk mengetahuinya. Omi sedang menonton dari jauh. Awalnya akan mencarinya. Pada saat itu, Yi Tianxing berteriak, "Senior Omarch, tolong." Omi menyaksikan dari jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang mana Senior Omarsi? Apakah dia sangat kuat? Itu benar-benar membuat Yi Tianxing berlutut. Sekitar 10 menit kemudian, seseorang berpakaian seperti murid keluar dan berkata kepada Yi Tianxing, "Tuanku mengatakan bahwa kolam di depan itu kering. Jadi pergilah ke laut dan ambil air untuk mengisi kolam. Dan kemudian pertimbangkan masalah ini." Baiklah. Selama aku bisa membantu. Belum lagi 1 kolam. Bahkan jika itu 100 kolam. Aku akan pergi mengambil air untuk mengisinya sendiri. Yi Tianxing segera mengambil ember dan benar-benar bermaksud mengisi kolam sebesar ini dengan air. Omi tidak bisa menahannya dan terbang. "Senior Yi." "Ah, Omi. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Senior Yi. Kebetulan aku punya sesuatu untuk mencarimu." "Oh, kamu. Kamu tidak melihat apa-apa sekarang." Yi Tianxing tampak agak malu. Berharap Omi tidak melihat apa-apa. Jika tidak maka akan sedikit memalukan. Omi berkata, "Aku melihat semuanya. Senior Yi. Mengapa kamu menginjak-injak dirimu sendiri?" "Baiklah. Omi. Kamu tidak mengerti. Aku tidak bebas hari ini. Kamu kembali dulu." Yi Tianxing terbang menjauh. Omi tidak kembali. Dia baru saja melihat ke villa dan segera terbang. Omi harus bertanya apa yang sedang terjadi. Ketukan-ketukan. Omi tidak memaksa masuk, tetapi tetap dengan sopan mengetuk pintu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tidak lama kemudian, seseorang yang tampak seperti murid keluar dan berkata, "Membiarkanmu pergi ke irigasi air laut. Berbuat salah. Siapa kamu?" Omi berkata, "Aku teman Yi Tianxing." "Apa? Apakah kamu datang untuk memohon Yi Tianxing juga?" "Jangan buang energimu. Tuan kita tidak akan dengan mudah setuju untuk memperlakukannya." Perawatan. Pikiran Don berdebar-debar. Tapi sepertinya itu bukan masalah kekuatan. Kamu tidak akan tahu, kan? Yi Tianxing secara seksual tidak kompeten. Ketika dia masih muda, dia berlatih kungfu dan bercabang meridiannya. Bagian bawahnya hancur. Di dunia saat ini, hanya tuanku yang bisa merawatnya. Omi sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Yi Tianxing sangat malu. "Oh ya, berani aku bertanya berapa banyak nilai penyembuhan master tuanmu?" "Tidak masalah berapa banyak nilai penyembuh. Karena masalah Yi Tianxing bukanlah penyembuh yang berspesialisasi dalam bidang penyakit sulit ini. Bahkan jika itu 13 atau 14 kelas, hanya tuanku yang merupakan penyembuh profesional yang berspesialisasi dalam bidang ini. Jika Yi Tianxing punya cara lain, apakah dia akan berlutut di depan pintu tuanku selama beberapa dekade?" Beberapa dekade. Yi Tianxing telah berlutut selama beberapa dekade. "Tuan sampahmu. Tetapi kamu bahkan tidak memberi seseorang perawatan. Itu terlalu berlebihan." Omi sangat marah. Orang seperti ini, menggertak seolah-olah dia adalah satu-satunya yang bisa. Dan kemudian banteng itu tidak bisa diganggu. Berlebihan. Hahaha. Berlebihan itu berlebihan. Yang hanya membiarkan tuanku di dunia dapat menyelesaikan masalah untuknya. Tuanku secara pribadi berkata, "Mungkin, Yi Tianxing hanya akan mempertimbangkan untuk bergerak jika dia terus berlutut selama 20 tahun lagi." Mengapa? Mengapa menargetkan 1 orang begitu banyak? Tidak kenapa.
Tuanku tidak menyukai Yi Tianxing, yang membiarkannya menjadi orang yang tidak pengertian. Tuanku lebih suka membiarkannya memiliki istri yang cantik tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Omi menyipitkan matanya sambil berpikir dan sepertinya telah mendengar sesuatu. Orang ini mengatakan bahwa Yi Tianxing tidak mampu memahami berbagai hal dan kemudian mengatakan bahwa dia memihak untuk membiarkan Yi Tianxing memiliki istri yang cantik. Maka implikasinya adalah bahwa tuan orang ini pasti mendambakan istri Yi Tianxing. Jika Yi Tianxing cukup masuk akal untuk mendedikasikan istrinya untuk 1 malam, atau mendedikasikan beberapa bulan, dia akan memecahkan masalah untuknya. Yi Tianxing seharusnya tidak menyadari petunjuk pihak lain, atau tahu tetapi tidak akan menilai dari penampilan Yi Tianxing. 9 kali dari 10. Tuan pria ini tidak merobek wajahnya untuk menjelaskan secara langsung. Jadi Yi Tianxing dengan bodohnya terus berlutut dan memohon. Tapi tanpa sepengetahuannya, pihak lain sudah mengisyaratkan bahwa itu mereka ingin dia mendedikasikan istrinya sebelum mereka mempertimbangkannya. Omi tersenyum. Mungkinkah tuanmu memiliki beberapa pemikiran tentang istri Yi Tianxing? Jangan katakan omong kosong. Tuanku tidak mengatakan itu. Jangan menodai reputasi tuanku. Omi mendengus. Aku ingin melihat apakah tuanmu benar-benar satu-satunya di dunia yang bisa memperlakukan Yi Tianxing lagi. Kalau begitu kamu harus bergegas dan menemukan penyembuh yang kuat dan melihat apakah kamu dapat menemukannya. Jika kamu dapat menemukannya, Yi Tianxing pasti sudah menemukannya sendiri. Dengan kekuatan Yi Tianxing, aku khawatir dia pasti sudah mencari di mana-mana. Omi berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Aku adalah Healing Master. Master penyembuhan kelas 10 Omi. Hahaha, kamu, 10 liter. Benar, bahkan jika kamu seorang penyembuh kelas 10. Di mana jadi apa? Tuan kita adalah penyembuh kelas 12. Master kita menghususkan diri dalam penyakit yang sulit. Omi berkata, oke, itu bagus. Apa yang kamu inginkan? Kembalilah dan beritahu tuanmu bahwa aku akan menantangnya. Tidak lebih dari apapun. Hanya seni menyembuhkan penyakit yang sulit. Biarkan tuanmu bersiap-siap. Aku akan pergi ke surat perang yang mulia dari bintang surgawi. Omi terbang menjauh. Omi kesal dengan tuan pria itu. Terlalu banyak menggertaknya. Jadi Omi akan mengalahkannya di depan umum dalam seni medis. Untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia bukan yang terhebat dalam hal penyakit yang sulit dan lain-lain. Tentu saja. Omi adalah penyembuh kelas 10. Sementara pihak lain adalah kelas 12. Jika dibandingkan dengan mengobati luka pertempuran, Omi pasti akan lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan mengobati komplikasi, Omi tidak akan selalu kalah darinya. Komplikasinya sangat parsial. Dan penyembuh yang hanya mempelajari cara mengobati luka pertempuran, banyak dari mereka tidak pandai dalam hal itu. Karena tabib umum, arah penelitian mereka adalah untuk menyembuhkan luka pertempuran, pasien penyakit yang sulit dan lain-lain sedikit dan tidak populer. Tidak banyak penyembuh yang akan menghabiskan banyak energi untuk penelitian ke arah ini. Kebetulan penelitian Omi di bidang penyakit yang sulit dan lain-lain ini cukup dalam. Karena paman Omi, di kehidupan sebelumnya, sangat pandai dalam hal ini. Dan Omi secara alami pandai dalam hal ini juga. Tentu saja, bukan karena Omi pandai dalam aspek ini, tetapi di sisi lain, dia tidak pandai dalam pertempuran. Dan juga, di sisi lain, Omi sama baiknya dalam pertempuran. Omi datang ke paviliun bintang surgawi. Mengapa kamu di sini lagi? Mungkinkah kamu masih ingin bergabung dengan si Beast Squad? Gelombang senior paviliun bintang surgawi berkata, salah. Aku di sini sekarang dengan si Beast Squad tidak ada hubungan. Selain itu, aku tidak akan bergabung dengan si Beast Squad. Yah, mungkin bijaksana bagimu untuk bergabung dengan si Beast Squad. Dan aku memberitahumu ini dengan nada pribadi. Lagi pula, tingkat kematian sangat tinggi. Tidak, aku tidak bergabung dengan si Beast Squad karena, yah, aku tidak peduli lagi. Yoho, tidak jarang lagi. Apa artinya itu? Tidak jarang. Artinya, aku akan solo. Star Ocean Academy tidak memiliki aturan bahwa siswa internasional tidak diizinkan turun ke laut untuk berlatih sendiri. Kan, aku bahkan tidak ingin bekerja sama denganmu Qianji lagi. Kita akan solo. Sungguh tindakan mencari kematian. Anda secara khusus datang ke paviliun bintang surgawi. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa itu Anda tidak peduli dengan pasukan binatang laut? Atau apakah Anda ingin marah pada saya karena melakukannya sendiri? Jika demikian, tidak perlu. Karena, satu-satunya perintah saya kepada Anda adalah menulis elegi terlebih dahulu.
Lang Tianya berkata bahwa dia malu pada Omi karena mengatakan bahwa dia turun ke laut sendirian. Omi tidak peduli dengan rasa malunya dan berkata, "Saya datang ke paviliun bintang surgawi. Itu sesuatu yang lain. Saya ingin turun ke pertempuran untuk membantu pengumuman itu. Silakan. Perang apa yang ingin kamu tempatkan? Siapa yang ingin kamu lawan?" "Aku ingin bertarung." Omi tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya tidak tahu nama penyembuh itu. "Saya tidak tahu namanya. Saya hanya tahu bahwa dia tinggal di area Villa Pekerja Akademi Star Ocean. Villa 28. Dia adalah penyembuh kelas 12. Saya ingin menantangnya dan bersaing dengannya dalam aspek penyembuhan untuk mengobati penyakit yang sulit. Tolong repot-repot membuat pengumuman untuk saya di paviliun bintang surgawi." "Apa? Kamu akan bersaing dengan Tuan Omeksi sebelahku dalam seni penyembuhan?" "Tepatnya. Ini adalah seni penyembuhan di bidang penyakit yang sulit." "Omi, apakah kamu bercanda?" "Wanderlust Senior. Apakah saya akan bercanda tentang paviliun bintang surgawi? Apakah kamu yakin tidak demam?" "Don Omi, apakah Anda mengenal Tuan Omarsh?" "Saya tidak mengerti. Orang ini memiliki masalah moral. Jadi saya tidak perlu mengerti." Omi memotong pengejaran. "Orang ini membunuh Yi Tianxing dan mencoba bermain dengan istri Yi Tianxing. Karakter ini terlalu buruk." Meskipun dia tidak terlalu jelas mengisyaratkan, Yi Tianxing dengan bodohnya tidak pernah menguraikan makna itu. Tetapi petunjuk adalah petunjuk. Apapun yang Anda ungkapkan atau maksudkan. "Omi, karena Anda tidak tahu, izinkan saya mempopulerkannya bersama Anda. Tuan Omarshi adalah Akademi Star Ocean Academy kami yang disewa secara khusus. Penyembuh paling kuat, yang menghususkan diri dalam penyakit yang sulit dan lain-lain. Bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, penyembuh yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit dan lain-lain, mereka yang lebih kuat dari Omarshi, tidak dapat menemukan beberapa. Kamu, seorang anak berusia 20 tahun, benar-benar menantang seseorang. Aku tidak akan menyetujuinya." "Mengapa kamu tidak setuju? Apakah paviliun bintang surgawi masih bisa berhenti diberi surat perang?" "Omi, jika Anda menantang siswa internasional lainnya, maka, apapun yang Anda inginkan. Tetapi Anda menantang penyembuh Star Ocean Academy kami yang disewa secara khusus, dan beberapa master top dunia di bidang penyakit yang sulit. Ini bukan tantangan, tetapi provokasi, penghinaan. Tidak hanya untuk Master Omarshi, tetapi juga untuk Star Ocean Academy. Mengerti? Tahukah Anda bahwa Omarsh adalah tanda Akademi Samudera Bintang kami dalam hal penyakit yang sulit dan bermacam-macam? Dan banyak orang luar akan menyebutkan secara sepintas bahwa Star Ocean Academy memiliki master penyembuhan teratas yang berspesialisasi dalam penyakit yang sulit dan lain-lain. Kamu, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangan?" Omi terengah-engah. "Omong kosong. Tentu saja kembalikan ketidaksenangannya. Dia harus ditantang. Jika dia tidak berani menerima tantangan saya, maka mari kita buat pengumuman publik di seluruh halaman." "Omi, kamu benar-benar katak di sumur. Tanpa kesadaran diri, pertempuran ini tidak akan dilancarkan. Dan paviliun bintang surgawi tidak akan membantumu untuk menajiskan salah satu master spesialisasi akademi." Omi melihat bahwa pengembara paviliun bintang langit benar-benar tidak terlihat seperti dia akan berperang. Ketika dia segera berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarinya secara pribadi." "Omi, jangan ganggu Tuan Omarsh. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan." Long Tianya berteriak, "Senior Long Tianya. Bahkan jika kamu tidak memberikan surat perang, kamu masih ingin menghentikanku untuk menemukannya." "Tidak bercanda. Saat ini, di villa yang baru saja ada di sana, seorang lelaki tua dengan rambut keriting seperti pria kulit hitam bertanya, 'Dengan siapa kamu mengoceh sekarang?' Tuan, dia bilang dia adalah teman Yi Tianxing." "Apa? Dia juga ingin datang dan memohon padaku atas nama Yi Tianxing." "Tuan, bukan seolah-olah dia ada di sini untuk memohon padamu. Lalu apa yang dia lakukan?" "Saya tidak tahu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Kurasa kamu tidak mengatakan apa-apa padanya, kan?" Tuan Omarsh bertanya sedikit khawatir. "Tuan, sepertinya saya telah melewatkan kata-kata saya. Apa yang kamu salah sebut?" Wajah Omarsh menjadi dingin. "Tuan, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan bahwa Yi Tianxing tidak tahu apa-apa. Dan Anda lebih suka membiarkannya memiliki istri cantik yang kosong." Tapi pria itu, dia langsung mendengarnya. "Dengar apa? Dia mengatakan bahwa kamu ingin memukul istri Etian Tian. Dan Etian mendedikasikan istrinya sebelum dia mempertimbangkan untuk merawatnya." "Kurang ajar.
Siapa yang menyuruhmu berbicara omong kosong? Tuan, saya tidak bermaksud. Saya tidak berpikir dia akan bisa menebak seperti itu. Saya pikir dia seperti Yi Tianxing. Dia tidak tahu apa artinya sama sekali. Kamu mencoba merusak reputasiku. Omarsh sangat marah. Dia adalah pria yang sangat dihormati. Meskipun dia ingin tidur dengan istri Yi Tianxing di dalam, dan telah dengan sangat halus mengisyaratkan Yi Tianxing selama bertahun-tahun. Tetapi dia sangat halus mengisyaratkan dia tidak berani secara terbuka mengisyaratkan. Karena takut orang akan tahu dan merusak citranya. Saya hanya berharap Yi Tianxing adalah orang yang bijaksana yang dapat memahami pikirannya. Dan kemudian diam-diam, dia akan mengirim istrinya ke sini. Sehingga tidak ada orang lain yang akan tahu. Dan dia juga secara subliminal berhasil membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Omarsh, tepatnya, ingin menjadi pelacur dan penanda kesucian. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa murid-muridnya, yang merupakan murid-muridnya, akan mengacaukan beberapa hal yang dia katakan secara pribadi, menyebabkan Omi menangkap maknanya. Omarsh menamparkan muridnya ke tanah. Tuan, kapan guru memberitahumu bahwa aku ingin tidur dengan istrinya? Tuan, saya tidak mengatakan bahwa Anda ingin tidur dengan istrinya. Yi Tianxing tidak pengertian dan lebih suka dia memiliki istri cantik yang kosong. Itu awalnya apa yang Anda katakan sebelumnya, Tuan. Pak Omarsh sangat marah. Jika reputasiku, dengan demikian, dihancurkan olehmu, aku tidak akan mengampunimu. Pada saat ini, di luar villa, Yi Tianxing terbang kembali dari kejauhan dengan tong kayu di tangannya. Laras itu diisi dengan air laut. Dan Yi Tianxing benar-benar ingin melakukan perjalanan untuk menggunakan laras dan membawa air laut kembali untuk mengisi kolam Yi Tianxing tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Dia hanya memiliki satu keinginan di dalam hatinya. Dia tidak boleh membiarkan istrinya yang cantik menahan rasa sakit karena sendirian. Dia harus disembuhkan. Setelah Omi meninggalkan paviliun bintang surgawi, dia terbang ke area villa. Omi, di tanah. Seorang pria tiba-tiba berteriak. Mu Qianji, bukankah kamu pergi ke dasar laut untuk bertualang? Omi berhenti untuk bertanya. Dan orang yang memanggilnya tidak lain adalah Mu Qianji. Tang, Su Chen, bukankah kamu bilang kamu akan sendirian? Mengapa kamu masih di sini? Dan mengapa kamu masih di sini? Jangan bilang kamu takut untuk melakukannya sendiri, kata Don Omi. Sudah jelas bahwa kamu tidak berani sendirian. Baiklah, Mu Qianji, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Aku masih punya hal-hal yang harus dilakukan. Aku harus bersiap-siap untuk petualangan laut sebelum aku pergi. Jika kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku, maka tunggu sampai aku siap. Mu Qianji mendengus. Karena kamu sangat ingin bekerja sama denganku, aku akan melakukannya untukmu. Omi menatapnya dengan senyum terdiam. Jelas bahwa dialah yang ingin bekerja sama dengan Omi. Tetapi untuk bersikeras bahwa Omi yang menginginkannya. Omi adalah pria besar dan tidak repot-repot melihatnya secara umum. Dia hanya terbang menjauh. Hei, mau kemana? Mu Qianji berteriak. Bisnis. Melakukan apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa yang suka memperhatikan bisnis Anda? Mu Qianji terbang dengan gusar. Di Villa Omarsh. Omarsh masih marah. Dia takut ini akan menyebar dan merusak reputasinya. Dia adalah master penyembuhan teratas di seluruh dunia. Yang menghususkan diri pada penyakit yang sulit Kemarahan batin Omarsh. Yi Tianxing ini kamu juga benar-benar. Aib bodoh. Kamu sebelumnya mengerti niatnya. Diam-diam mendedikasikan istrimu kepadaku untuk beberapa malam. Aku juga rela memberimu perlakuan di atasnya. Tidak akan keluar dari hal seperti itu. Benar-benar kepala elem. Puluhan tahun. Adalah orang bodoh juga mengerti apa yang disebut mengaburkannya. Saat itu, ada teriakan dari luar. Omarsh, keluar. Pria apa? Omarsh terbang keluar dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang tampan. Siapa kamu? Mengapa muridmu tidak memberitahumu itu? Akulah yang baru saja datang ke sini. Teman Eskimo. Ini kamu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang baru saja dikatakan murid saya kepada Anda adalah omong kosongnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan saya. Yoho, kamu takut. Sungguh penyembuh yang dihormati. Mencoba menjadi jalang dan membuat tanda kesucian. Aku akan bersikap kasar padamu jika aku berbicara omong kosong lagi. Ayo, Omarsh. Aku di sini untuk menantangmu untuk bertempur. Aku juga seorang penyembuh. Bukankah kamu berspesialisasi dalam aspek penyembuhan yang sulit?
Kebetulan saya juga sangat pandai dalam hal ini. Beranikah Anda menantang saya di depan umum? Kata Omi provokatif. Bocah kecil berambut kuning. Siapa kamu yang cukup tua untuk menantangku? Kamu hanya seorang penyembuh kelas 12. Apa yang begitu tugi tentang memanggilku anak berambut kuning? Itu karena kamu cemburu padaku menjadi muda dan menjanjikan. Mudah untuk melihatnya. Menjanjikan. Maafkan mata lamaku. Aku penyembuh kelas 10. Omong kosong. Aku akan pergi ke Paviliun Bintang Surgawi. Paviliun Bintang Surgawi memperhatikan harga dirimu yang tinggi dan tidak berani mengeluarkan pemberitahuan. Jadi aku di sini untuk menemukanmu. Omarsh, jika kamu punya nyali untuk bertarung. Jika kamu tidak punya nyali, lupakan aku mengatakannya. Penyembuh kelas 10. Dan kamu berteriak padaku. Omarsh mengamuk. Tetapi di dalam dia terkejut. Bocah berambut kuning ini benar-benar kelas 10. Itu terlalu muda, bukan? Tentu saja. Di bibir dia menunjukkan penghinaan. Pada saat ini, gelombang Paviliun Bintang Surgawi terbang masuk. Omi berkata, gelombang senior, kebetulan Anda secara pribadi bertanya apakah Omarshi akan menerima tantangan saya. Dan jika dia berani memberitahu Anda secara pribadi bahwa dia tidak berani, maka saya, Omi, akan berhenti. Ini, Lang memandang Tuan Omarshi. Paru-paru Tuan Omarshi akan meledak. Seorang anak berambut kuning memprovokasi dia. Dia adalah yang teratas di dunia dalam hal penyakit yang sulit. Pada saat ini, di depan Wanderlust, dia tidak berani mengatakan tidak padanya. Anak kecil yang baik dan berambut kuning, jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan melakukannya. Omarsh berteriak. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.